aritmetik dan logic unit. Ini dia melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahannya sehingga sirkuit elektronik yang disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Jadi ALU ini atau aritmetik dan logic unit, dia melakukan keputusan itu dalam suatu operasi itu dia sesuai dengan instruksi program yang ada di komputer. Dan berikutnya, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Ini adalah lambang-lambang atau bentuk-bentuk dari perbandingan dua operan. Selanjutnya, memori. Ada 3 macam memori di sini yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu register. Ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Jadi register ini ketika kita sedang menyiapkan sebuah data, ini bisa digunakan jika kita ingin menyimpannya untuk dipakai pada saat nanti kita mau memakai data tersebut. Kita bisa menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory. Ini dia berguna untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Jadi data yang kita sudah olah itu bisa dipergunakan untuk dan menyimpan instruksi pada data yang sudah diproses dari hasil pengolahan yang sudah kita olah. Selanjutnya adalah secondary stores. Ini dipergunakan untuk menyimpan program data secara permanen. Jadi secondary stack ini jika ada program yang kita simpan, dia tersimpan secara permanen. Dan register, alat penyimpanan kecil dan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses masih disimpan dalam memori utama. Nah, jadi di sini juga CPU. CPU itu bisa diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan dua atau register. Dia itu pengendali organ tubuh CPU, maksudnya central unit ya. Dan program-program data itu diletakkan di memori utama, jadi diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Jadi kita ada program di dalamnya itu, dia melakukan satu persatu instruksi tersebut yang ada di dalam sistem operasi komputer sebagai sebuah meja yang ada di dalamnya. Register tersebut bisa baca diingat, ini sedang diproses disimpan di register. Contoh lain misalnya hitung C sama dengan A tambah B, maka kita perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau bisa dibilang memori utama ya. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Sedangkan data yang sedang diproses disimpan di register, misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5. Proses perhitungan dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan ke dalam ruang memori utama. Jadi sebuah hasil yang ada di sini yang sudah dihitung, data-data tersebut dan sebagainya itu dituliskan dan disimpan kembali ke dalam memori utama. Setelah itu mungkin data program hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpangan sekunder. Jadi setelah mungkin data programnya sudah diperhitungkan, hasilnya tersebut akan disimpan secara permanen atau penyimpanan sekunder. Perangkat 1 sampai 0. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan keluaran terdiri dari 2 bagian tersebut, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan juga komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Jadi di dalam perangkat itu dia punya 2, selain dia mempunyai perangkat sendiri, dia juga mengendalikan perangkat berupa chip controller untuk mengendalikan perangkat tersebut. Sedangkan interkoneksi antar komponen disebut bus. Interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama untuk kemudian alat input output. Jadi di sini tuh interkoneksi antar komponen itu dia menghubungkan CPU
memori, address register, dan unit kendali. Bus itu menghubungkan CPU dengan I atau O, atau biasa disebut input atau output, dan tidak dilekatkan langsung ke I/O atau input atau output, tetapi dia dilakukan itu melalui I/O port atau DMA. Apa itu DMA? Itu direct memory access serial controller atau I/O channel yang disebut external bus. Nah, di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR. MDR, apa itu MDR? Memory data register. Address bus yang dihubungkan dengan MAR serta control bus yang dihubungkan secara control unit. Jadi dalam internal bus itu tuh ada data bus yang saling dihubungkan dengan MDR atau biasa disebut dengan memory data register. Itu dihubungkan dengan MR juga. MR itu memory address register serta control bus itu semuanya disaling hubungkan dengan control unit. Dan terakhir di sini bus. Bus itu ada terdiri 3 macam, yaitu bus alamat, address bus untuk memberikan alamat, dan memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat versi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Jadi jalur sinyal paralel ini berisi 16, 20, 24. Untuk bus data atau data bus untuk membaca atau mengirim data, jika kita ingin membaca untuk mengirim data ke memori atau port, bus data itu berisi 8, 16, 22 itu jalur sinyal paralel atau lebih ya. Dan sedangkan sinyal bus itu terdiri antara lain itu memory read, memory write, I/O atau input output read, dan input output write. Baik, sekian dari saya itu presentasi dari konsep dasar sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Baik, di sini saya sudah mempresentasikan materi dari konsep dasar sistem komputer. Di sini selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh umum dari konsep dasar sistem komputer. Baik, di sini saya akan memperlihatkan skema dasar sistem komputer atau contoh umumnya. Itu ada di sini teman-teman bisa lihat arah-arah masuk dari skema dasar sistem komputer melalui alat apa saja, yaitu pemproses dari port, dari masukan keluar, bus yang mengendalikan, dari bus data, proses menjadi bus alamat, dan dia perangkat yang masuk dan juga perangkat yang keluar melalui port-port tersebut. Juga dia masuk ke memori utama. Ya, ini di sini kalau tidak salah di bagian pemproses atau CPU di struktur komputer lebih tepatnya. Di bagian skema ini ada di bagian struktur komputer yang tadi saya sudah menjelaskan kepada teman-teman. Ini juga ini data bus dan bus mulai dari CPU, CU, tambah ALU, control bus dan control busnya, yaitu input, output ports, masuk keluar, input device dan output device, address bus. Bisa lihat tiga ini adalah sistem komputer: hardware, software, firmware. Nah, di sini adapun contoh umum dari struktur-struktur yang ada di
1, elemen 2, dan elemen 3. Jadi sistemnya ini adalah sistem mulai dari masuk input di elemen 1, 3, dan out di elemen 2. Ini contoh umum lingkungan dari sistem input dan output. Dan ini strukturnya. Di sini kita bisa lihat ini adalah strukturnya. Ini melalui tujuan, batasan, dan kontrol. Kontrol tadi ya, CU ya. Untuk mengontrol untuk batas dan tujuannya. Ada di proses. Dari proses tersebut, dari tujuan, batasan, kontrol, masuk input, output, terus diumpan balik lagi dari output dan input. Sini arsitekturnya desentralisasi. Ini merupakan konsep dasar dari pemrosesan data tersebar dan terdistribusi. Isi drive, isi komputer, mainframe, PC, dan printer. Dan ini konsep umum dasar dari pemrosesan data yang tersebar atau terdistribusi. Ini adalah contoh-contoh umum dari konsep dasar sistem komputer ya, canggih teknologi yang sekarang. Dan ini adalah salah satu CD-ROM atau RAM yang ada dalam sistem komputer tersebut. Jadi diantara semua yang ada di gambar ini semua saling terhubung satu sama lain. Dari portnya semua saling terhubung hingga menghasilkan data tersebut atau menyimpan data yang ada sekalipun. Juga dia bisa menyimpan data secara permanen dan mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Bisa juga mengkode instruksi jadi proses-proses dari memori utama, atau yang sederhananya saja bisa melaksanakan proses-proses tersebut. Si otak kontrol unitnya ini juga mengatur memberikan semua peralatan. Di sini kita bisa lihat CPU ya. CPU, dari CPU prosesornya dari kontrol ALU dan unit. Sini dia itu terdiri dari 3 komponen tadi sudah saya jelaskan, yaitu CPU kontrol unit berfungsi mengendalikan operasi komputer dan dilaksanakan secara